Halo teman-teman semuanya, ini adalah episode terakhir dari seri belajar CSS. Dan di episode terakhir ini saya akan membahas tentang text formatting. Nah, ada 5 properti baru ya teman-teman yang akan kita pelajari di episode kali ini. Ini semuanya adalah untuk text formatting. Yang pertama adalah property name font size. Nah, font size ini value-nya bisa berupa pixel atau berupa persen. Dan CSS property ini digunakan untuk mengubah ukuran teks. Sebetulnya setiap elemen itu punya ukuran defaultnya. Contohnya kalau elemen P atau elemen paragraf itu by default besarnya 16 pixel atau disebut juga 1 IM begitu. Tetapi meskipun kita menggunakan elemen P atau elemen paragraf, kita masih bisa mengubah ukuran teks dari elemen P tersebut. Caranya adalah dengan memberikan properti font size dan kita ubah ukurannya jadi berapa pixel tergantung yang besar yang kita mau atau berapa persen. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah font weight. Ya, ini adalah untuk menebalkan sebuah teks. Kita berikan property name font weight dengan value-nya bold. Yang ketiga adalah font style. Ini property name-nya font style, lalu property value-nya italic. Ini untuk teks miring. Sebelumnya di HTML kita udah pernah belajar juga ya teman-teman, bagaimana membuat teks itu jadi tebal atau jadi miring atau bahkan ada garis bawah. Tetapi lebih direkomendasikan untuk kita memisahkan konten dan style. Kalau kita menggunakan HTML, stylenya itu jadi ada di dalam kontennya, ada di dalam HTML-nya. Tapi dengan menggunakan CSS kita kayak memisahkan stylingnya itu dari kontennya, dari teksnya. Dan itu lebih direkomendasikan ya. Yang keempat, property text decoration dengan value underline. Ini untuk menambahkan garis bawah. Kalau none, ini biasa dipakai untuk link, yaitu untuk menghilangkan garis bawahnya. Lalu yang kelima, terakhir, ini untuk text align. Value-nya bisa center, left, atau right. Ini untuk mengatur posisi teksnya. Begitu teman-teman. Mari kita coba buat code-nya ya. Oke, mari kita buka code editor kita. Dan seperti biasa, pertama-tama kita save dulu filenya. Kita buat dulu filenya. Saya akan kasih nama text formatting.html. Lalu kita buat dulu template HTML-nya dengan mengetik HTML lalu tekan tab. Title-nya saya akan kasih title text formatting. Oke, tadi kita belajar 5 properti baru ya teman-teman. Jadi di sini saya akan buat 5 paragraf baru. Saya akan buat 5 paragraf. Sampel paragraf ke-1 misalnya seperti itu. Lalu kita copy. Kita ganti nomornya. Sampel paragraf ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu teman-teman. Coba kita save dulu, lalu kita buka filenya. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita udah buat 5 paragraf dan hasilnya seperti ini. Oke, properti yang pertama kita mau pelajari tentang font size. Karena ini semuanya saya pakai elemen P. Untuk membuat unik dari setiap paragrafnya saya akan kasih kelas. Misalkan yang pertama ini saya akan kasih kelas font size misalnya. Atau size juga cukup, size. Lalu kita buat style element untuk memasukkan code CSS-nya. Oke, saya akan panggil kelas size ini ya. Dengan cara kalau kelas, teman-teman masih ingat ya, kita harus mulai dengan tanda titik kalau kita panggil kelas, lalu nama kelasnya, misalnya size di sini. Nah, lalu CSS propertinya font size.
Misalnya kita mau buat jadi 20 piksel. Kalau paragraf itu defaultnya tadi 16 piksel ya teman-teman. Nah, saya mau perbesar jadi 20 piksel. Kalau kita save, lalu kita refresh, nah teman-teman bisa lihat nih, jadi lebih besar fontnya. Kita bisa juga tuliskan dalam persen. Kalau kita tulis 200%, nih jadi ukurannya 2 kalinya dari default ukuran paragraf. Nah, jadi seperti ini, sebesar ini ya teman-teman. Oke, 2 kalinya paragraf itu sama dengan H1, ukuran H1 ya. Karena P ini 1 EM disebutnya kalau dalam CSS, dan H1 itu 2 EM. Oke. Yang selanjutnya kita mau belajar tentang font weight. Teman-teman bisa capture juga slide saya sebelumnya kalau teman-teman perlu. Oke, saya akan kasih kelas lagi di sini, misalnya untuk bold ya teman-teman. Lalu kita panggil kelasnya .bold. Lalu property name-nya font weight. Font weight ini untuk membuat teksnya menjadi tebal. Value-nya adalah bold, begitu. Kalau kita save dan kita refresh, nah teman-teman bisa lihat paragraf yang kedua ini jadi bold karena kita berikan properti font weight-nya bold. Yang ketiga yang mau kita pelajari adalah font style italic. Kita kasih kelas misalnya italic, lalu kita panggil kelas italic ini, dan kita berikan property name font style. Font style, lalu value-nya italic. Font style italic ini membuat teksnya menjadi italic. Kalau kita save, lalu kita refresh, dan teman-teman bisa lihat ya, ini jadi italic, jadi miring. Yang keempat yang mau kita pelajari adalah untuk memberikan garis bawah. Kita kasih dulu kelasnya. Nama kelas ini terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa tentukan sendiri. Nggak harus sama namanya dengan property value-nya ya. Di sini kebetulan sama, nama kelasnya italic, property value-nya italic. Itu karena untuk memudahkan saja, tapi teman-teman bisa ganti nama kelasnya, ini terserah teman-teman. Tetapi property name dan property value itu harus sama. Ya, ini standar. Kalau kelas itu tergantung yang buat code-nya, mau kasih nama kelasnya apa. Oke, di sini saya akan kasih nama kelasnya underline untuk memudahkan saja. Saya panggil nama kelasnya underline, lalu property name-nya text decoration, value-nya underline. Oke, kita save. Kalau kita refresh, nah ini jadi ada underline. Nah tadi kita sempat pelajari juga ya, text decoration itu bisa juga value-nya none, khususnya itu untuk link. Misalnya saya punya tag link di sini, saya akan kasih contoh. Kalau teman-teman mau point ke external link, teman-teman bisa isi href-nya. Ini sebagai contoh saja, saya akan jadi itu dikosongin aja, nggak apa-apa. Misalnya teksnya website link. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini jadi link ya. Karena link itu secara default ada garis bawah ya, teman-teman. Saya belum kasih kelas underline di sini, tapi udah ada garis bawah. Nah, kalau teman-teman mau hapus garis bawahnya, itu teman-teman bisa panggil juga. Misalnya saya buat kelas baru nih, kelas link. Lalu kita panggil kelas link ini. Dan kita kasih text decoration-nya none. Nah, kalau kita buat seperti ini, kita save, kita lihat ya. Sebelumnya tadi ada garis bawah, sekarang setelah kita kasih text decoration none, garis bawahnya jadi hilang ya teman-teman. Jadi ini link, kalau teman-teman hover nih, mouse-nya di
atas teks ini jadi icon tangan ya, yang artinya ini bisa diklik linknya seperti itu. Oke, ini adalah penggunaan text decoration, bisa value-nya underline, bisa juga none. Yang terakhir yang kita pelajari adalah text align. Misalnya yang kelima ini saya kasih kelas, nama kelasnya align. Kita panggil kelasnya, kelas align. Nama propertinya adalah text align. Misalnya saya mau pindahkan ke center, value-nya saya masukkan center. Kalau kita save dan refresh, nah teman-teman bisa lihat ini jadi ke center ya teman-teman. Kalau mau di sebelah kanan kita bisa tuliskan right, lalu ke sebelah kanan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, ini jadi ke right atau center itu juga tergantung dari parent-nya ya teman-teman. Misalnya paragraf yang kelima ini, kalau misalkan ini di dalam sebuah div, misalnya saya buat div di sini, saya masukkan paragraf kelima ini ke dalam div. Nah, lalu saya panggil div-nya di sini. Saya langsung panggil div-nya ya, karena cuma ada satu div juga di HTML ini. Misalnya saya kasih width-nya misalnya 400 pixel. Saya kasih background color juga ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat div-nya itu selebar apa. Saya kasih background color misalnya warna kuning, yellow. Kalau kita save dan kita refresh, nah teman-teman bisa lihat ya, ini text align-nya itu kanan, paragraf dengan kelas align, ini kelas align kanan, tapi align kanan ini mengikuti juga parent-nya. Div-nya ini lebarnya cuma 400 pixel, cuma segini ya lebarnya, dan di kanannya itu mengikuti ukuran lebar div-nya. Kalau saya ganti text align-nya jadi center, misalnya kita save dan refresh, nah jadi di tengah-tengah dari parent div-nya. Jadi teman-teman perlu catat juga kalau align ini mengikuti parent-nya, lebar parent-nya. Seperti itu teman-teman. Sekian teman-teman pembahasan tentang text formatting, dan ini juga adalah video terakhir dari seri belajar CSS. Dan kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman boleh kasih like, boleh komen, share juga dengan teman-teman lainnya, dan subscribe channel ini. Thank you for watching. See you in the next video. God bless you.